Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen Nur Jahro Leilia SEME selaku dosen pengampu matkul ekonomi mikro. Untuk presentasi kali ini kita akan membahas tentang pendekatan ordinal. Presentasi dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Alvin Ardiansyah dengan nomor 2021149. Yang kedua yaitu dengan Adilia Sylvia Putri dengan nomor 202114666. Yang ketiga yaitu Anissa Iklima Damayanti dengan nomor 202111471. Yang keempat yaitu dengan saya sendiri Muhammad Taufikur Rahman dengan nomor 202111473. Yang kelima yaitu Nila Dwi Anggraini dengan nomor 202111481. Yang keenam yaitu Diana Ayu Sylvia dengan nomor 202111484. Yang ketujuh yaitu Isma Ratu dengan nomor 202111488. Yang ke-8 yaitu dengan nama Eva Rahardian dengan nomor 202111490. Yang ke-9 yaitu Aldila Putri Destriani dengan nomor 202111491. Yang ke-10 yaitu Delia Amanda 202111493. Yang terakhir yaitu dengan Ade Tiara Bella Ramadan dengan nomor NIM 202111496. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman kami. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas beberapa poin. Yang pertama, konsep perilaku konsumen. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang ketiga, pendekatan konsumsi ordinal. Yang keempat, ciri-ciri data ordinal. Dan yang kelima, contoh data ordinal. Yang pertama adalah latar belakang. Satu kegiatan ekonomi yang dibahas dalam ilmu ekonomi adalah mengenai konsumsi atau pembunuhan terhadap kebutuhan manusia. Menurut Rossi di Dubai, konsumsi secara umum diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan utility atau nilai guna barang dan jasa barang, meliputi barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. Barang konsumsi menurut kebutuhan yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan penyempurna. Suatu barang dan jasa yang telah diproduksi sebagai konsumen, kegiatan konsumsi dan pemerintah yang utama dalam teori ekonomi. Konsep perilaku konsumen. Teori konsumsi lahirnya adanya teori permintaan akan barang dan jasa, sedangkan permintaan akan berhenti sesaat timbul karena adanya keinginan atau want dan kebutuhan atau need oleh konsumen atau pembeli atau pemakai. Schiffman dan Canuck tahun 2000 menyatakan bahwa perilaku konsumen dan perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghentikan konsumsi produk dan jasa dan gagasan. Setiadi tahun 2003 bahwa perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk batas kebutuhan yang mendahului menyusuri tindakan ini. Kotler dan Armstrong tahun 2002, konsumen merupakan perilaku yang pembelian konsumsi akhir baik individu maupun rumah tangga yang membeli produk untuk konsumsi personal. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku konsumen menyoroti individu dan rumah tangga. Yang kedua, perilaku konsumen menyangkut suatu proses keputusan sebelum pembelian serta tindakan dalam memperoleh, memakai, mengkonsumsi, dan juga menghabiskan produk. 3. Perilaku konsumen meliputi perilaku yang dapat diamati seperti jumlah yang dibelanjakan, kapan, dengan siapa saja, dan bagaimana barang yang sudah dibeli dikonsumsi. Menurut Kotler 2000, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen adalah faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor personal, dan faktor psikologi seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1 di bawah ini. Kebudayaan terdiri dari kultur, subkultur, dan kelas sosial.
Sosial terdiri dari kelompok acuan, keluarga, peran dan status. Personal umur, tahap siklus hidup, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, konsep diri. Psikologis terdiri dari motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan sikap. Dan terakhir konsumen. Dan konsumsi ordinal berdasarkan pada asumsi bahwa kepuasan tidak bisa dikuantitatifkan dan antara satu konsumen dengan konsumen yang lain akan mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda dalam mengkonsumsi barang dalam jumlah jenis yang sama. Oleh karena itu, kemudian muncul pendekatan ordinary yang menunjukkan tingkat kepuasan mengkonsumsi barang dalam model kurva indifferent. Pendekatan ordinal berdasarkan pembagian sesuatu barang dengan barang yang lain, lalu memberikan urutan dari hasil pembagian tersebut. Dalam teori perilaku konsumen dengan pendekatan ordinal, asumsi dasar seorang konsumen adalah 1. Konsumen rasional mempunyai skala preferensi dan mampu meranking kebutuhan yang dimilikinya. 2. Kepuasan konsumen dapat diurutkan atau ordering. 3. Konsumen lebih menyukai yang lebih banyak dibandingkan lebih sedikit. Pendekatan ordinal membutuhkan tolak ukur pembanding yang disebut dengan kurva indifferent. Ciri-ciri data ordinal. 1. Tidak setara. Dalam hal ini misalnya jika dinyatakan dalam suatu angka kepuasan pelanggan, maka data ordinal ini akan memiliki angka yang menunjukkan mulai dari lebih tinggi dari puas sampai ke yang lebih rendah dari puas. 2. Tidak bisa dilakukan operasi matematika. Misalnya jika ada penilaian 1, 2, 3, 4, dan 5, tidak mungkin angka tersebut akan dipilih. Beberapa menjadi nilai yang lebih tinggi. Sehingga dalam hal ini nilai dalam data ordinal tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. 3. Disusun sesuai besaran karakteristik. Misalnya jika Anda ingin menyusun data dengan penomoran atau penilaian yang lebih rendah ke lebih. Contoh data ordinal. Yang pertama, kemampuan berbahasa asing. Kategori 1. Pemula atau rendah. 2. Menengah atau sedang. 3. Fasih atau ahli. Yang kedua, tingkat pendidikan. Kategori 1. Sekolah dasar. 2. Sekolah menengah pertama. 3. Sekolah menengah atas. 4. D3. 5. S1. 6. S2. Yang ketiga, tingkat kepuasan. Kategori 1. Sangat tidak puas. 2. Tidak puas. 3. Puas. 4. Sangat puas. 5. Sangat amat puas. Yang keempat, tingkat kedisiplinan. Kategori 1. Malas. 2. Agak rajin. 3. Cukup rajin. 4. Rajin. 5. Sangat rajin. Dan yang kelima, tingkat kesepakatan. Kategori 1. Sangat tidak setuju. 2. Tidak setuju. 3. Setuju. 4. Sangat setuju. Kesimpulan, perilaku konsumen ini didasarkan pada teori perilaku konsumen yang menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapat yang diperolehnya dapat membeli berbagai barang dan jasa sehingga terdapat keputusan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkannya. Manfaat yang diperoleh dari masyarakat dari mengkonsumsi barang-barang tidak kuantitatif atau tidak dapat diukur. Kelemahan pada pendekatan ordinal kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat diukur dengan satuan kepuasan pada kenyataan pengukuran seperti ini sulit untuk dilakukan. Dalam teori perilaku konsumen terdapat pula asumsi-asumsi, yaitu konsumen rasional, kepuasan dapat diurutkan, konsumen lebih menyukai yang lebih banyak dibandingkan lebih sedikit barang. Karena konsumen mempunyai keinginan dan kebutuhan masing-masing yang harus dapat terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian beberapa hal materi yang kelompok kami sampaikan. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan untuk Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.